Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya bisa memimpin berdoa? Terima kasih Mas Bagus sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Selamat pagi. Selamat pagi. Satu kali lagi ya, jawab dengan penuh semangat. Selamat pagi. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelas 7H. Luar biasa sekali semangatnya. Apa kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Coba tengok teman sebelah kanannya, teman sebelah kirinya. Ada tidak kursi yang kosong? Semuanya terisi penuh? Berarti semuanya masuk ya hari ini. Alhamdulillah kalian semuanya bisa sehat dan bisa masuk ke kelas ibu untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak tetap menjaga kesehatan karena kalau kita sehat, aktivitas apapun yang kita lakukan kita bisa melakukannya dengan penuh semangat. Gitu. Sudah siap belajar? Sudah siap? Mas Zara sudah siap belajar? Baik, kalau sudah siap belajar, hal-hal yang tidak berhubungan dengan bahasa Indonesia, silakan dimasukkan ke dalam tas atau laci. Yang ada di atas meja hanya buku bahasa Indonesia dan alat tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis surat pribadi di media sosial Instagram. Sebelumnya, Ibu tanya dulu nih. Ada tidak yang sudah pernah berkirim surat? Menerima surat? Atau mengirim surat? Sudah pernah? Mbak Kira sudah pernah? Sudah pernah mengirim surat? Untuk kakaknya. Nah, kalau menerima dan mengirim surat di media sosial, sudah pernah? Dinda? Sudah pernah di media apa mengirim suratnya? Di Facebook. Ya, jadi hari ini kita akan menulis surat pribadi di media sosial Instagram. Nah, tujuan kita belajar ini untuk apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah berkomunikasi secara tertulis dengan menulis pesan atau surat pribadi yang ringkas dan santun melalui media sosial Instagram. Kenapa sih harus santun? Kenapa? Karena ketika kita mengirim surat dengan menggunakan bahasa yang tidak baik, yang tidak santun, mungkin penerima suratnya akan merasa sedih atau terluka hatinya. Tapi kalau kita membiasakan diri untuk menulis dengan bahasa yang santun, yang baik, yang sopan, maka itu secara tidak langsung akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang baik. Dan hal itu akan terbiasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bicara pun dengan menggunakan bahasa atau kalimat-kalimat yang baik dan sopan. Begitu. Nah, kalimat yang baik ini, yang santun ini juga masuk ke dalam salah satu dimensi, 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Salah satunya adalah komunikasi. Gitu ya. Jadi kita harus terbiasa untuk mengungkapkan hal-hal dengan kalimat yang baik. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan mengamati foto orang tersayang yang sudah Ibu berikan informasi sebelumnya ya. Sudah Ibu ingatkan juga di media sosial WhatsApp, grup WhatsApp kita bersama. Kemudian setelah itu kita akan menuliskan ide-ide pokok tentang gagasan atau perasaan. Setelah itu kalian akan berpasangan. Nah, ini juga masuk ke dalam dimensi kolaborasi. Menuangkan ide dan gagasan juga masuk ke dalam dimensi apa, Mbak? Mbak Ainun? Dimensi berpikir kritis. Nah, setelah itu kita akan menuliskan surat pribadi melalui media sosial dengan akun pribadi masing-masing. Berarti terintegrasi dengan dimensi apa? Dimensi mandiri, betul. Itu ya yang akan kita lakukan hari ini.
Nah, manfaatnya ketika kita bisa menuliskan surat pribadi, ini akan sangat berdampak di kehidupan kita. Contohnya, apabila kakak kita sakit atau adik kita sakit, tidak bisa masuk sekolah, maka kita bisa mewakili orang tua kita untuk menuliskan surat kepada sekolahnya, meminta izin, gitu. Tentunya dengan bahasa yang santun. Sebelum Ibu masuk ke surat pribadi, apa ada yang masih mengingat materi pelajaran minggu lalu tentang surat? Apa itu surat? Apa Mbak Inun? Surat? Surat adalah sesuatu yang tertulis, betul, pinter. Apalagi? Mas Zainal? Sesuatu yang ditulis. Lalu? Apalagi? Mas Abdi? Dan tulisan. Jadi, surat adalah sesuatu yang ditulis, tertulis, dan tulisan. Nah, Ibu punya contoh nih. Ibu punya 4 contoh surat pribadi dalam berbagai bentuk media. Kalau yang ini, ya betul Mbak Vika, ini yang ditulis menggunakan kertas dan ballpoint. Kalau ini Mas Ilham, apa? Yang ini? Iya, ini surat atau pesan yang ditulis melalui grup WhatsApp. Ya, jadi berbalas pesan. Kalau yang di sebelah sini, ini sudah tidak asing nih sepertinya untuk kalian. Apa Mbak Gita? Ini? Ya, ini surat pribadi yang ditulis melalui media Instagram. Betul sekali. Jadi, anak-anak, di dunia yang sangat modern sekarang ini, kita tidak hanya bisa menulis surat dalam kertas yang ditulis melalui ballpoint saja atau dikirimkan melalui kantor pos. Tapi di perkembangan yang serba digital ini kita bisa menuliskan surat melalui media sosial. Nah, penyebarannya itu lebih cepat sampai. Misal kita mau kirim surat nih untuk saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan sana. Itu tidak harus menunggu berhari-hari, tapi kita bisa menulis pesan di media sosial, lalu orang itu akan langsung bisa membacanya. Begitu. Sudah jelas sampai di sini perbedaan surat di berbagai media? Nanti yang akan kita lakukan adalah menulis surat di sini ya, media Instagram. Iya. Jadi dari contoh yang Ibu berikan ini, apa itu surat pribadi? Siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Mas Nizam. Apa Mas Nizam? Apa itu surat pribadi? Ya betul, tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Nizam. Jadi surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk keperluan pribadi menggunakan bahasa sehari-hari. Sampai sini sudah jelas? Sudah paham? Oke, pinter ya kelas 7H. Kita lanjut. Tujuannya untuk apa saja sih kalau kita menuliskan surat pribadi? Apa Mbak Nanda? Untuk bertukar kabar, pinter, meminta pertolongan. Nah, hal-hal tersebut adalah tujuan yang bisa kita sampaikan ketika kita menulis sebuah surat pribadi. Betul. Nah, itulah tadi materi tentang surat pribadi. Nah, kalian saatnya untuk mengamati foto orang tersayang yang sudah kalian bawa. Foto orang tersayang yang sudah kalian bawa, silakan kalian amati. Dari foto ini kalian ingat-ingat, siapa orang yang ada di foto itu. Lalu peristiwa apa saja atau peristiwa apa di foto tersebut. Kemudian hal-hal apa yang akan kalian sampaikan. Silakan tuangkan ide, gagasan, dan perasaan ke dalam LKPD 1 atau asesmen formatif. Ya. Baik, sudah selesai untuk menuliskan LKPD 1. Tadi Ibu sudah berkeliling dari ujung ke ujung, dari depan ke belakang. Kalian sudah menuliskan dengan baik, sudah Ibu baca, ternyata hal-hal yang akan disampaikannya berbeda-beda ya. Tujuan penerima suratnya juga berbeda-beda, luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang saatnya kalian untuk berpasangan. Silakan kalian berpasangan dengan teman sebangkunya. Untuk apa? Untuk saling memberikan saran, berdiskusi bagaimana hal-hal surat yang akan saya sampaikan, bagaimana kalau isi suratnya seperti ini, apakah baik ataukah tidak. Silakan kalian berpasangan, berdiskusi dengan teman sebangkunya. Ya, sudah selesai. Ibu sudah lihat dari ujung
belakang sampai ke depan semuanya sudah saling berdiskusi dengan baik dengan teman sebangkunya, sudah saling memberikan saran. Silakan kalian tuliskan ke dalam kerangka surat sebelum kalian tuliskan ke dalam media sosial Instagram. Udah semua ya? Kita ice breaking dulu. Kalau tadi kalian mengungkapkan perasaan dalam bentuk tulisan di surat pribadi, sekarang kita ice breakingnya dengan tepuk ekspresi. Jadi sampaikan ekspresi yang ibu sebutkan. Oke? 2 kali tepuk lalu ekspresi. Oke? Bahagia. Sedih. Apa Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk kelas 7H. Kalian sudah berekspresi dalam bentuk tulisan dan juga dengan bentuk mimik wajah. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman silakan dari kerangka yang sudah kalian tuliskan di surat pribadi itu, kalian bisa mengerjakan asesmen 2 atau menuliskan surat itu ke dalam media sosial Instagram. Ya, nanti akan bisa ibu lihat langsung. Nah, sudah ada nih dari Mas Mutakin, ibu sudah baca. Kita lihat bersama-sama ya, surat dari Mas Mutakin. Mas Mutakin menandai ibu di Instagramnya, jadi ibu bisa langsung baca. Nah, ini keuntungan dari penggunaan media sosial dalam menulis surat pribadi. Jadi kalian bisa membaca surat pribadi dari yang dibuat oleh teman kalian dalam beranda media sosial Instagram. Kita lihat ya, Mas Mutakin menuliskan surat untuk sang ibunda tercinta yang ada di Semarang. Ini kita baca. Jadi Mas Mutakin ini menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tuanya, yaitu sang ibu. Tepuk tangan dulu untuk Mas Mutakin. Oke, asesmen ini nanti akan ibu langsung beri nilai, lalu akan ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Ya, sekarang kita merefleksi tentang pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Nah, silakan kalian tuliskan ke dalam post-it atau kertas yang sudah ibu berikan, kesulitan apa yang kalian alami pada saat pembelajaran menulis surat pribadi. Yang kedua, kalian tuliskan usaha apa yang akan kalian lakukan dalam memperbaiki kesulitan tersebut. Setelah itu, tuliskan pandangan atau ekspresi kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Apakah sedih, apa menggembirakan, luapkan emosi tersebut dalam sebuah emoji atau emotika. Ya, ini ada refleksi dari Mbak Anindita Kesya. Mbak Anindita Kesya kesulitannya adalah menyampaikan ide. Lalu usahanya yang akan diperbaiki adalah dengan berpikir lebih kritis. Dan pandangan terhadap pembelajaran ini adalah bentuknya hati, emotikon bentuk hati. Berarti menurut Mbak Anindita Kesya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Anindita Kesya. Anak-anak, jadi kesimpulannya adalah apa yang kita pelajari hari ini? Menulis surat pribadi, pintar. Lalu tujuan surat pribadi, pintar. Sampai pada langkah-langkah dan menulis surat pribadi di media sosial Instagram. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelas 7H. Luar biasa, ibu yakin kalian adalah anak-anak yang hebat dan cerdas. Gitu ya. Lalu ibu akan sampaikan materi kita di pelajaran yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang materi surat dinas. Materi dan referensi sumber pembelajarannya nanti akan ibu kirimkan di grup WhatsApp kita. Oke, jadi silakan dibaca lalu dipelajari. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Mas Bagus pimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Mas Bagus. Demikian pembelajaran Ibu hari ini. Kita bertemu lagi besok. Salam anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.